Halo semuanya. Perkenalkan, kami berasal dari mahasiswa farmasi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang produk bioteknologi yang ada di pasaran, yaitu kami akan membahas tentang analisis fermentasi keju. Untuk memenuhi tugas mata kuliah dari bioteknologi dengan dosen pengampu Boya Ayu Putri Rahayu, SSI, MSI. Dengan saya sendiri, Risma Syami dengan NPM 23211401. Dengan saya, Afira Syahrani Rangkuti dengan NPM 23211459. Selamat menyaksikan! Nah, yang akan kita bahas pertama kali itu tentang permasalahan serta tujuannya. Permasalahan itu meliputi keamanan serta kualitas produk, mengidentifikasi kontaminan patogen, dan mengidentifikasi sensorik seperti rasa, bau, serta tekstur, dan memahami proses fermentasi. Serta tujuannya yakni menjadikan atau membuat produk keju yang bermutu, mengevaluasi kualitas dan keamanan produk, serta mengoptimalkan proses fermentasi. Nah, selanjutnya adalah dan bahan. Yang pertama ada bahan, kita punya susu, lalu kita punya garam, yang ketiga kita punya enzim, selanjutnya kita punya bakteri Lactobacillus lactis untuk membuat keju cheddar. Nah, selanjutnya ada alat. Yang pertama ada panci, sepatel, penyaringan, pisau, serta pencetakan keju. Kira-kira gimana sih proses fermentasi keju? Jadi, langkah yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus memanaskan susunya terlebih dahulu. Suhu yang digunakan pada pemanasan susu yaitu 70 derajat Celcius. Kenapa? Agar bisa membunuh bakteri patogen yang terdapat di dalam susu. Setelah dipanaskan, susu didinginkan dengan suhu 32 sampai 40 derajat Celcius supaya bakteri starternya bisa tumbuh dengan baik. Setelah susu didinginkan, bakteri ditambahkan ke dalam susu. Bakteri yang kami gunakan pada percobaan kali ini adalah Lactobacillus lactis, yang mana bakteri tersebut merupakan bakteri yang digunakan pada proses pembuatan keju cheddar. Bakteri ditambahkan agar dapat mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat dan juga dapat mengubah pH dari si susunya agar jauh lebih asam. Setelah penambahan bakteri starter, dilakukan penambahan enzim Rennet, yang mana berfungsi untuk memicu koagulasi pada susu. Biasanya koagulasi itu terbentuk sekitar 15 sampai dengan 30 menit setelah ditambahkan enzim Rennet. Setelah itu akan terbentuk yang namanya curd atau gumpalan. Lalu setelah curd terbentuk, susu dipanaskan kembali agar memisahkan antara curd dengan whey-nya. Setelah itu, curd disaring dan simpan ke dalam tempat yang sesuai. Biasanya penyimpanan curd itu akan mempengaruhi tekstur dan juga rasa dari si kejunya. Biasanya penyimpanannya berlangsung sekitar berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Nah, selanjutnya ada aplikasi bioteknologi pada fermentasi keju. Itu di bidang rumahan dapat meningkatkan pemasukan serta meningkatkan kearifan lokal. Di bidang industri dapat meningkatkan cita rasa, tekstur, serta aroma dari keju yang dapat berinovasi dan dapat meningkatkan keekonomisan di bidang industri. Kita ambil dari analisis bioteknologi di pasaran, yaitu fermentasi keju adalah fermentasi keju merupakan salah satu proses perubahan susu menjadi produk yang jauh lebih lezat, nikmat, dan juga tahan lama. Lalu, bakteri yang digunakan pada fermentasi keju adalah Lactobacillus lactis dan juga enzim Rennet, yang mana penggunaan barang tersebut dapat mengubah tekstur ataupun rasa dari keju susu menjadi aroma yang khas. Lalu fermentasi keju sangat berperan penting dalam pengawetan dan juga merubah pH susu menjadi asam sehingga menghambat pertumbuhan mikroorganisme.